Halo guys semuanya, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ke satu tempat, tapi ya sekalian gue mau reading gabut gitu. Gue ambil jalur yang paling jauh. Sekarang gue juga lagi nyoba setup mic baru. Kalau dari yang mic sebelumnya itu beda jauh, jauh banget. Wih gila, mau kemana ini? Sedap banget. Side back ya dua, ini buat itu ya mungkin ya, jas hujan sama box tubular, fog lamp, handguard, mungkin setelan sehari-harinya gitu ya, sama kayak gue ini. Setelan harian gue itu harian touring anjir. Gue tuh tiap hari touring guys, gue itu selalu bawa tank bag kemana-mana. Emang sih ribet tapi itu memudahkan gue. Kita harus saling nyapa guys, jangan sombong. Mungkin kalau di Indonesia nyapa gitu, kalau tiap rider bisa habis ya klaksonnya, habis akinya tekor, terus ngelaksonin para rider. Soalnya di Indonesia kan banyak banget, jutaan aja. Beda kalau yang di luar sana. Oke, balik lagi ke topik awal. Aduh, oh topik awal ya, gue belum ngomong apa-apa ya perasaan tadi ya. Oke, gue mau ngebahas tentang kenapa gue itu motovlogging ya. Ini sebenarnya ya cuma intermezzo doang lah. Damn. Ini ada kereta api coy. Ntar ya, kereta lewat baru kita vlogging lagi. Ya, banyak kepotong banget ya. Gue suka lupa kalau gini tuh. Ya mudah-mudahan gue nggak lupa. Sambil diinget-inget ya gue ya. Ini sorry banget ya kalau kecil, tapi gue usahain di editingnya itu biar gede suaranya, biar tetap kedenger. Dan setelah gue tes sebelumnya, ini emang kecil banget. So, bapak-bapak dari tadi nengok ya, dengar gue ngomong sendiri mungkin. Kualitasnya emang jelek anjir, parah. Suaranya kecil banget. Karena dulu gue tuh pakai mic-nya tuh yang bawaan dari Drift ya. Kalau bawaan dari Drift-nya itu emang agak lumayan sih harganya. Tapi lu ngomong nggak terlalu kencang aja, itu suara udah kedengaran. Kalau kalian denger setiap video gue itu nggak perlu teriak-teriak. Oke, gini. Kita mau ngebahas tentang, bukan ngebahas ya, intermezzo dikit lah tentang channel gue ya, atau tentang diri gue juga. Jadi dulu di Q&A ada pertanyaan apa motivasi gue buat motovlogging atau jadi motovlogger. Selain itu ada dua hobi gue yang membuat gue bisa jadi membuat channel motovlogging. Yang pertama ada gue suka riding dan gue suka dokumentasi, videografi atau fotografi gitulah ya. Dan ini tambahan, dan ini padahal dari dulu gue niatnya tuh kayak gini, tapi gue nggak kepikiran karena let it flow gitu. Nah jadi kenapa gue itu membuat channel motovlogging dan diupload ya ke YouTube. Nah yang ketiga ini adalah gue belajar public speaking ya. Kenapa gue belajar public speaking? Karena jujur gue itu dari dulu bukan speaker yang baik, gue itu cuma pendengar yang baik doang. Seriusan, dulu kalau di kantor, kalau dulu ya, kalau setelah lama bekerja di kantor sih agak lumayan lah ya. Tapi gue pengen ngelancarin lagi cara ngomong gue biar nggak banyak ya kayak gitulah. Gue pengen coba ngilangin kata-kata yang GJ itu. Emang sih kalimat itu buat mikir sebenarnya. Tapi gue pengen ngusahain gue itu kalau ngomong atau public speaking gitu nggak pakai mikir. Gue pengennya kayak gitu, jadi asal ceplos meskipun bahasanya masih ngalor ngidul, nggak apa-apa, yang penting lo bisa ngilangin dulu itu cara 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 ngilangin itu nah kalimat-kalimat kayak gitu tuh yang harus dihilangin. Nah gue tuh sambil belajar itu. Kalau pembahasan gue sih emang masih ngalor ngidul, tapi lama kelamaan juga nanti lo berpikir bakal, oh gue ini ngomong harus efisien nih, harus ngomong efektif nih, biar vloggingnya itu nanti nggak kepanjangan. Apa yang mau dibahas sama lo tuh nyampe ke yang nonton gitu. Itu tujuan awal gue sebenarnya buat ngelancarin cara ngomong gue public speaking.
karena menurut gue public speaking itu penting, apalagi kalau masih sekolah ya atau kuliah, itu pasti sering presentasi. Apalagi kalau kerja, tiap minggu itu harus presentasi coy. Karena dulu di tempat kerjaan gue tuh, gue tiap minggu harus presentasi, gue harus laporan di hadapan ya manajer-manajer gitulah, bos, para bos. Karena gue seorang employee biasa. Nah jadi ya inilah alat gue buat latihan. Daripada gue selalu latihan di depan cermin, gak ada yang menilai apa gue ini ngomongnya udah lancar atau belum, ya mendingan gue upload aja. Kalau kalian cari tuh ya di Google cara public speaking itu rata-rata ya kalian coba dulu di hadapan cermin, terus kalian nilai sendiri. Kan kalau nilai sendiri gue itu ya udah bagus segini juga cukup, bakal selalu cukup kalau kayak gitu. Gue dulu pernah ngerekam juga diri gue sendiri, dan menurut gue sama aja, sama kayak di depan cermin. Setelah gue ya karena sering gue nonton motovlogger luar, lah akhirnya gue bikin aja channel YouTube buat yang pada intinya buat ngelancarin cara gaya bicara gue gitu kan, biar minimal gue ngilangin kata yang kalimat-kalimat gak jelas buat mikir gitulah. Ini bisa kalian coba buat latihan lah, biar kalian presentasi atau ngobrol atau di depan banyak orang itu ngobrol tuh nggak gugup. Gugup itu salah satu pembuat kacau kalau kalian mau ngomong, apalagi jadi public speaker gitu ya. Public speaking itu kalau kalian tegang udah kacau, bray, kacau semuanya. Lo yang meskipun lo udah ngapalin semalaman sampai nggak tidur, sampai nggak makan, itu percuma kalau kalian tegang, itu pasti lupa. Apalagi pengen boker ya. Itu udah pasti lupa. Udah kacau itu. Lu bisa coba dengan public speaking itu, lu bisa kenal banyak orang, kerjaan lu lancar lah, kayak gitulah ya. Gini deh, gue pengen tahu komen dari kalian. Menurut gue cara ngomong gue tuh gimana kan? Kalau menurut diri gue sendiri sih ada perubahan ya gue. Itu bisa dicobain loh, itu motovlogging atau jangan motovlogging deh. Lo apa ya, kayak daily vlog gitulah. Lo upload ke YouTube, biarin kata orang jelek, lo bacot atau gak jelas, biarin, bodo amat. Yang penting kita harus pede. Ya semoga video ini bisa buat jadi apa ya, tambahan tambahan ilmu bukan ya. Ini sudah banyak sebenarnya di Google juga. Ini gue juga ngebahas ini dulu ya, ngambil dari Google juga, dan gue mempraktekannya. Yang intinya sih praktek, bukan cuma ngomong. Oke, semoga kalian bisa nangkap suatu ilmu di video gue yang biasanya geje, yang gak ada ilmunya sama sekali. Semoga ini ada ilmunya dikit lah, lumayan lah. Oke, kalau gitu videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.